Perkenalkan, saya Agnes Daramia Sela dengan NIM 2021143484, kelas 1M, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG, MPDI. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan tema lingkungan dan lembaga pendidikan dengan subtema 1. Pengertian lingkungan dan lembaga pendidikan, 2. Bentuk-bentuk lingkungan pendidikan, 3. Bentuk-bentuk lembaga pendidikan. Materi yang pertama, 1. Pengertian lingkungan dan lembaga pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada dan terjadi di sekeliling proses pendidikan itu berlangsung. Lingkungan pendidikan merupakan komponen yang sangat besar pengaruhnya terhadap proses dan hasil pendidikan. Kita sadari sepenuhnya bahwa proses pendidikan tidak dapat terjadi di tempat yang sama sekali kosong atau hampa, tetapi terjadi dilakukan pada lingkungan pergaulan dengan segala ciri-cirinya. Komponen lingkungan ini dalam pendidikan sebagai suatu sistem disebut environmental input. Lembaga pendidikan yaitu lembaga yang mempunyai tanggung jawab dan peranan dalam usaha pencapaian tujuan pendidikan yaitu pendewasaan diri manusia. Bila kita teliti mulai dari masyarakat dan kebudayaan sederhana, maka lembaga-lembaga pendidikan itu meliputi lembaga keluarga, lembaga sekolah, dan lembaga masyarakat. Ketiga, akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan bentuk-bentuk lembaga pendidikan. Materi yang kedua, bentuk-bentuk lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan dapat dibedakan menjadi beberapa macam antara lain yaitu A. Lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah lingkungan masyarakat. Di lingkungan sosial ini terjadi proses pergaulan antara anak dengan anak dengan orang dewasa dengan orang dewasa. Dalam pergaulan ini sering terjadi pengaruh yang positif dan negatif. Karena itu, pendidikan harus selalu berusaha bagaimana agar anak didik tidak mempan terhadap pengaruh yang negatif. Sebab pada dasarnya dikatakan pendidikan hakikatnya selalu menuju ke hal yang baik. Karena itu, pengaruh buruk terhadap perkembangan pribadi manusia bukan merupakan hakikat pendidikan. Pendidik harus dapat mengendalikan, mengontrol, mengarahkan, bersikap hati-hati, waspada, bijaksana, kritis, selektif, dan kreatif terhadap segala kemungkinan yang terjadi dalam pergaulan yang bukan bersifat pendidikan. B. Lingkungan alam. Lingkungan alam ini berupa keadaan geografis, klimatologis, atau segala sesuatu yang berada di alam seperti misalnya tumbuh-tumbuhan, hewan, batu-batuan, tanah, air, cuaca, iklim, dan sebagainya. Hal ini juga berpengaruh terhadap proses dan hasil pendidikan. Keadaan geografis dan klimatologi sangat mempengaruhi perkembangan individu. Orang yang hidupnya di pantai atau daerah pesisir cenderung lebih bersifat dinamis bila dibandingkan dengan orang di pedalaman. C. Lingkungan kebudayaan. Lingkungan kebudayaan dapat berupa benda-benda hasil budidaya manusia yang ada di lingkungan sekitar individu siswa. Bisa berupa adat, sopan santun, surat kabar, film, majalah, video, kaset, gambar-gambar atau foto-foto, dan sebagainya. Hal ini juga sangat besar pengaruhnya terhadap proses dan hasil pendidikan. Karena masing-masing individu siswa yang satu dengan yang lainnya berbeda. Ada yang mudah terpengaruh hal-hal yang negatif, namun ada juga yang dapat dengan mudah menghindari pengaruh negatif tersebut. Untuk itu, pendidikan harus berusaha memaksimalkan mungkin untuk membendung pengaruh yang negatif tersebut. Faktor lingkungan ini ada yang membagi menurut wujudnya dan ada pula yang membagi dan menggolongkannya ke dalam lingkungan pendidikan. Menurut wujudnya, milieu atau lingkungan ini dibagi menjadi 4 bagian. A. Lingkungan berwujud manusia seperti orang tua atau keluarga, teman-teman bermain, teman sekolah, dan kenalan-kenalan lain. B. Lingkungan kesenian berupa macam-macam pertunjukan seperti gambar hidup, wayang ketoprak, sandiwara, dan lain-lain pertunjukan seperti yang ditayangkan di televisi. C. Lingkungan berwujud kesusastraan, seperti bermacam-macam tulisan atau bacaan yang ada di koran, majalah, dan buku-buku bacaan lainnya. D. Lingkungan berwujud tempat, yaitu seperti tempat tinggal di mana anak dibesarkan, iklim dan tempat atau daerah di mana anak tinggal, dan lain-lain. Ada pula sementara pendidik yang membagi milieu atau lingkungan alam sekitar menjadi 4 bagian yaitu A. Lingkungan fisik atau tempat seperti keadaan iklim, keadaan tanah, dan keadaan alam.
B. Lingkungan budaya, yaitu warisan budaya tertentu seperti bahasa, seni, ekonomi, ilmu, pengetahuan, pandangan hidup, keagamaan. C. Lingkungan sosial atau masyarakat, atau kelompok hidup bersama seperti keluarga, kelompok bermain, desa perkumpulan. D. Lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan sekitar yang sengaja digunakan sebagai alat dalam proses pendidikan seperti pakaian, keadaan rumah, alat permainan, buku-buku, alat peraga, dan lain sebagainya. Ki Hajar Dewantara membagi faktor lingkungan ini menjadi 3 bagian yang terkenal dengan istilah tripusat pendidikan, yaitu 3 pusat pendidikan yaitu A. Lingkungan keluarga, B. Lingkungan sekolah, C. Lingkungan masyarakat atau organisasi pemuda. Materi yang ketiga, bentuk-bentuk lembaga pendidikan. 1. Lembaga pendidikan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama, karena dalam keluarga inilah anak-anak mendapatkan bimbingan yang paling banyak memperoleh pendidikan. 2. Lembaga pendidikan sekolah. Yang dimaksud dengan pendidikan sekolah adalah pendidikan yang diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat, dan dengan mengikuti syarat yang jelas. 3. Lembaga pendidikan di masyarakat. Masyarakat diartikan sebagai suatu bentuk tata kehidupan sosial dengan tata kehidupan sosial, dengan tata nilai dan tata budaya sendiri. Pendidikan ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. A. Pendidikan diselenggarakan di luar sekolah. B. Peserta didik perlu homogen. C. Ada waktu belajar dan metode normal. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah proses mencapai tujuan pendidikan untuk menghasilkan manusia yang unggul baik secara pribadi maupun penguasaan ilmu pengetahuan tidak hanya tergantung tentang bagaimana sistem pendidikan dijalankan oleh lingkungan pendidikan formal, namun juga dipengaruhi oleh lingkungan keluarga serta lingkungan masyarakat. Baiklah, sekian penjelasan video materi dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.